Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi secara epistemologi. Pengertian komunikasi secara epistemologi menurut istilah, komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communication, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Perkataan komunis tersebut dalam pembahasan kita ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Komunis. Arti komunis di sini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu makna mengenai satu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat di dalamnya terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mutmainah. Saya akan melanjutkan penjelasan materi oleh rekan saya. Langsung saja, perspektif terminologi. Secara terminologis, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan pengertian ini, komunikasi melibatkan sejumlah orang yang biasa disebut dengan komunikasi manusia, human communication, atau komunikasi sosial, social communication. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia dipahami sebagai komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan, karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat akan tercipta komunikasi. Berdasarkan pengertian ini, komunikasi yang dibahas tidak termasuk komunikasi hewan, komunikasi transendental, dan komunikasi. Yang ketiga, berdasarkan perspektif paradigmatis. Dalam pengertian paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu. Ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media. Baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, atau film, maupun media non-massa, misalnya surat, telepon, papan pengumuman, poster, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Agustin dengan NIM C1F11939. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pengertian komunikasi secara etimologis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan antar dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang lebih banyak untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, definisi pengertian komunikasi secara etimologis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus. Perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Perkenalkan, nama saya Ninyo Mantarmi, NIM C1F11938. Baik, saya akan menjelaskan komunikasi secara aksiologis. Komunikasi secara aksiologis merupakan proses pemindahan pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikasi stimulus memberikan rangsangan kepada komunikan, ide, pesan, atau pemahaman, sehingga satu pesan dapat diterima dengan baik oleh komunikator dan komunikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudersan Kurniawan, NIM C1F1191033. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interaksi. Komunikasi interaksi adalah proses penggunaan simbol oleh setiap individu untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi interaksi terjadi karena adanya proses atau pertukaran informasi antara satu individu dan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang akhirnya menciptakan feedback atau umpan balik. Adapun bagian dari komunikasi interaksi, yang pertama adalah komunikasi sebagai transaksi, yaitu pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam episode komunikasi. Yang kedua adalah tantangan dalam komunikasi, yaitu adalah komunikasi dapat menyelesaikan hampir semua masalah dalam masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan dalam komunikasi. Pada titik ini, Anda mungkin memiliki pandangan bahwa komunikasi dapat menyelesaikan hampir semua masalah dalam masyarakat. Hal ini tidak mengherankan, karena komunikasi adalah ramuan ajaib
yang dapat menyembuhkan segala permasalahan dalam kehidupan. Para peneliti juga memfokuskan penelitiannya pada hubungan yang sehat dan memuaskan serta sering merupakan fakta bahwa beberapa hubungan yang dapat menjadi tidak sehat dan tidak menyenangkan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, peneliti dan teoretikus komunikasi mulai mempertanyakan tentang kebenaran semua komunikasi yang menyenangkan, rasional, penuh pemikiran, dan tulus. Para peneliti menciptakan istilah sisi gelap untuk merujuk pada proses komunikasi yang negatif dan merendahkan. Mereka mulai meneliti area ini karena tidak semua komunikasi atau hubungan ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, NIM J1F11922. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan komunikasi. Etika adalah suatu cabang utama yang mempelajari nilai atau kualitas menjadi studi mengenal standar dan nilai moral. Sedangkan komunikasi adalah proses bagaimana sekelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Adapun contoh etika dan komunikasi antara lain yaitu 1. Berbicara dengan suara yang jelas. 2. Tidak berbicara terlalu cepat dan lambat. 3. Saling melihat jika tidak ada kesan yang diperhatikan. 4. Seterusnya saja. 5. Memberikan kesempatan lawan berbicara. 6. Jangan menyela pembicaraan lawan dan menahan emosi. 7. Tidak menguap saat lawan berbicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari jurusan Perpustakaan Stambuk C1 F11909. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana beretika kepada masyarakat. Banyak masyarakat tidak mematuhi beretika. Di sini saya jelaskan tentang etika. Etika adalah suatu dan di mana bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai kualitas mengenai standar penilaian moral. Sedangkan komunikasi adalah suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalia, NIM C1F11942. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika dan komunikasi. Oke, lanjut saja. Etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Ada beberapa contoh isu yang berkaitan dengan etika. Nah, contoh pertama yaitu bisnis dan industri. Bisnis dan industri merupakan perilaku yang tidak etis. Dalam korporasi telah mencapai proporsi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, di mana banyak perusahaan berusaha menyembunyikan pengeluaran, menggunakan praktik akuntansi kreatif, dan melaksanakan pembukuan palsu dan beberapa perilaku tidak etis lainnya. Nah, contoh kedua yaitu isu berkaitan dengan agama, di mana tidak ada orang yang hidup sendiri, maka empati dan pemikiran akan menuntun pada kebenaran. Bagi kaum yang bermoral, berarti akan